Apa yang akan terjadi ke depan Tuhan tahu. Kenapa kita harus bergaul dengan Tuhan? Kenapa kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan? Supaya kalau sesuatu akan terjadi, Tuhan kasih bocorannya. Tuhan kasih tahu kita, lalu Dia tuntun kita, ini loh yang harus kamu perbuat, begini. Kita nggak sembarang melangkah. Kita nggak sembarang bikin keputusan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit ke depan. Dunia ini makin tua, keadaan zaman semakin berubah. Kita ada di akhir zaman. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Silakan duduk. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal rencananya atas hidup kita? Iya, Tuhan memang tidak pernah gagal. Tapi yang bisa menggagalkan rencana Tuhan itu siapa? Ya, kita. Dan ya memang selalu begitu. Kenapa rencana Tuhan tidak terjadi atas hidup kita, atas hidup manusia? Ya karena manusianya yang menggagalkannya. Iya, Bapak Ibu, untuk bisa selaras dengan rencana Tuhan, ya kita ini harus berjalan, harus berada pada frekuensinya Tuhan, ya supaya bisa match gitu ya. Kita kalau dengar radio kresek-kresek enak enggak? Ya karena tidak kena pada frekuensinya. Lah supaya kita bisa satu jalan, satu arah, satu frekuensi dengan Tuhan. Tentunya itu tidak datang begitu saja, saudara. Nggak mungkin kita cuma Kristen yang tiap minggu ke gereja toh. Ya, terus kita langsung ngerti gitu rencana Tuhan. Ya, nggak ada kayak begitu. Karena hubungan iman itu harus dibangun. Ya, yang ada tuh hari-hari ini banyak orang Kristen mau cari jalan pintas, ya. Kalau mau menikah, kenalan, datang sama saya, Bu Debi, doakan ya. Kapan Ibu ada waktu? Kenapa? Saya mau kenalin pacar saya sama Ibu. Terus ya Ibu bisa lihat, bisa timbang apakah dia dari Tuhan atau bukan. Ya, terus dia pikir nanti jangan salah ada yang bawa sama Pastor Yosua, tolong Pak ini dilihat ya. Jadi kita kalau dibawa begitu, iya bawa ke sini aja. Nanti kalau saya ketemu dia saya bilang, tatap mata saya. Dipikir pendeta itu dukun. Enggak ada satu orang pun yang bisa tahu rencana Tuhan atas hidup kita selain kita dengan Tuhan dong. Karena rencana Tuhan nggak bisa diwakili. Ya, nggak bisa. Untuk bisa tahu rencana Tuhan atas hidup kita, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, hubungan kita harus dekat. Kalau saudara cuma hari Minggu saja ke gereja, dengar firman cuma setiap hari Minggu, catat baik-baik. Maka dalam 365 hari dalam setahun, saudara cuma beri waktu untuk Tuhan 4 hari. Kalau cuma 2 jam setiap minggu ke gereja, dalam setahun 4 hari. Yang saudara kasih buat Tuhan. Saya mau tanya, setahun 365 hari, saudara kasih 4 hari cukup gak buat imanmu tumbuh? Ya, enggak mungkin. Pasti imannya mati. Lihat kanan kiri mau mati enggak? Ya, iya, karena kebanyakan orang Kristen begitu. Ya, mereka merasa udah Kristen, udah ke gereja itu udah wow banget. Saya ini enggak pernah bolos loh ke gereja tiap minggu. Dia pikir udah cukup. Dan kayak begitu pengen tahu kehendak Tuhan yang enggak bisa. Untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan yang dekat, kita butuh yang namanya pengenalan. Makanya kita bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Kita bisa berkata, yes Tuhan, rencanamu tuh gak pernah gagal. Kalau kita memang mengenal Tuhan dengan benar. Tapi kalau orang gak mengenal Tuhan dengan benar, ya dia nyanyi aja susah. Jadi lihat aja kalau di gereja itu yang susah-susah nyanyi, yang tidak beriman nyanyinya itu, ya pasti pengenalannya akan Tuhan tuh ya nggak sungguh-sungguh, saudara. Karena kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu yes banget bahwa yes Tuhan itu janjinya ya dan amin.
Maka dengan mudah saudara, seperti orang kalau membangun hubungan menikah. Saya yakin saudara tidak menikah dengan orang yang baru ketemu kemarin. Ada yang mau ketemu satu kali terus saya mau melamar kamu besok nikah. Mau saudara? Ya kita nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Karena belum mengenal. Untuk bisa mengenal harus ada hubungan. Ya, semakin sering kita ketemu semakin tahu karakter aslinya. Benar nggak saudara? Ya tapi kalau jarang ketemu, jarak jauh ya hanya pencitraan aja. Makanya banyak orang menikah, ya aduh saya mau cerai bu. Kenapa? Ibu dulu menikah gimana? Dulu waktu menikah manis sekali. Sebelum menikah itu luar biasa. Ya kalau saya kesandung batu, batunya dipukul. Ya kan? Kesandung batu, nakal kamu batu ya. Begitu udah nikah, kesandung batu, di mana matamu? Itu kan batu diam-diam. Nah, jadi keluar aslinya saudara. Ya makanya waktu kita itu membangun hubungan di situ waktu kita mengenal. Nah ya, saya cerita tadi saya menikah sama suami saya itu kita membangun hubungan setahun. Ya setahun cukup lah ya. Jangan pacaran lama-lama saudara. Ada orang pacaran 10 tahun ya. Cicil rumah udah lunas KPR itu. 10 tahun pacaran. Ya ibu gembala sama Pak Gembala berapa tahun pacaran? 15. 3 tahun ya lumayan lah ya. Makanya dapat benar-benar yakin ya. Nggak apa-apa, mending lama bergumul daripada cepet-cepet. Ya nanti salah. Mending lama bergumul nggak apa-apa. Ya biar kalau ditanya orang, kok belum nikah-nikah, kapan nikahnya? Jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini mungkin tahun depan. Kalau belum kiamat ya. Jadi nggak apa-apa, lebih baik lama bergumul daripada cepat-cepat. Ya saya dulu sama suami saya cerita. Kita pacaran di KFC dulu, baru buka-buka itu KFC ya 24 tahun yang lalu. Kita menikah udah 24. Tapi masih muda kan? Masih imut, saudara lihat saya masih imut nggak? Kami menikah sudah hampir 25 tahun loh. Tapi nggak semakin tua, nggak semakin, tapi makin muda kan? Kalau ketemu jodoh yang benar begitu. Iya, amin. Iya, amin, saudara. Ya dulu pas pacaran kalau makan itu crispy-nya itu dia pisahin di piring. Saya pikir dia nggak suka, saya makan. Saya bilang nggak suka tuh kamu, ya ampun ini paling enak. Dia bilang iya makan aja makan. Saya makan. Saya nggak tahu orang Solo itu, orang Jawa kalau makan yang enak dipinggirin untuk gong. Terakhir toh. Iya buat closing ya Pak, biar closingnya mantap gitu ya. Lah saya nggak tahu kalau saya orang Sulawesi kita makan yang enak dulu. Toh yang terakhir yang tidak enak baru di belakang. Siapa tahu pas gempa bumi gitu kan sudah tertelan yang enak kan. Kasihan kan kalau ditinggal yang enak terus gempa nggak sempat makan enak kan sayang ya, itu karunia tidak menikmati sih. Jadi ketika kami dulu pacaran seperti itu, waktu kita menikah saudara makan di KFC dia taruh di pinggir, mau saya ambil tangan saya dipukul. Saya kaget, kenapa dia berubah? Dia bilang, bertahun-tahun ku mengalah. Ya, dia baru bilang, itu yang paling aku suka. Lah kenapa kamu enggak makan? Buat closing. Oh saya baru tahu, tapi kalau cuma kayak gitu masih bisa dimaklumi lah ya. Ya jangan yang pura-pura manis, waktu pacaran ya mau beliin setelah menikah. Pelitnya minta ampun. Ya, aroma-aroma kepelitan tercium dari jarak 10 km. Makanya harus benar-benar bergumul untuk jodoh yang terbaik. Pengenalan itu penting. Supaya kita tahu kita mau sama-sama. Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan Samaria, saudara, ya, ketika dia ketemu seorang perempuan yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah, dalam Yohanes pasal 4 ayat 20. Perempuan itu berkata begini kepada Tuhan Yesus. Baca bersama. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga. Jadi saudara, kalau kita pergi ke Yerusalem, saudara tidak perlu berdoa di sana, amin.
Ya, jangan mau dibodoh-bodohin, apalagi bawa kertas titipan doa. Ya, orang Kristen alay lebay. Ya, bawa formulir doa dimasukin di tembok ratapan. Ini sangat-sangat tidak alkitabiah dan menyesatkan. Jangan saudara pikir setelah doamu dimasukin di tembok ratapan, terus sorga bergetar gitu. Hello please, ya. Jangan dibodoh-bodohin. Saya kalau bawa grup di tembok ratapan, Bu kita mau berdoa, mau doain apa kau di tembok situ? Kamu tahu yang pergi berdoa di situ orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka nangis di situ meminta Mesias datang. Lah kalau kamu pergi berdoa di situ berarti kamu tidak percaya Tuhan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada perempuan itu, ada saatnya nanti kamu tidak perlu lagi berdoa di gunung dan tidak usah lagi pergi ke Yerusalem. Zaman dulu orang kalau berdoa ke gunung, kenapa? Tempat yang tinggi dekat dengan Tuhan. Zaman dulu Tuhan selalu menampakkan diri memang di gunung. Gunung Sinai, di Bukit Moria, tempat yang tinggi. Tapi Tuhan bilang saatnya akan tiba, jangan lagi kamu doa di gunung atau di Yerusalem. Makanya orang kadang tanya, Bu ibu kan sering bolak-balik ke Yerusalem ya. Kalau ke Yerusalem itu Bu, di tempat mana yang paling bergetar ibu berdoa? Ya, saya bilang di kamar hotel. Ya, bukan di tembok ratapan. Karena Tuhan Yesus bilang kalau kamu pengen ketemu Tuhan, masuk dalam kamar, tutup pintu. Berdoalah di tempat yang tersembunyi kepada Bapamu yang tersembunyi, supaya Bapamu yang di tempat tersembunyi itu menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Amin. Ya, itu yang benar saudara. Makanya Yesus bilang ada saatnya nanti kamu enggak usah lagi. Jadi kita kalau ke Yerusalem ngapain? Ya kita lihat tempat-tempat bersejarah di sana. Bukan mau pergi berdoa. Ya ada kalau saya mau berangkat, Bu dengar-dengar ibu mau ke Yerusalem ya. Iya kenapa? Titip dong Bu. Pokok doa buat masuk ke tembok ratapan. Saya bilang enggak usah titip pokok doa, titip amplop aja. Ya toh? Begitu kan? Ngapain titip-titip doa? Enggak usah saudara. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Penyembahan bicara tentang pengenalan. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal? Lucu kalau ada orang Kristen ke gereja bolak-balik tiap minggu, tapi mereka nggak kenal Tuhan. Nggak kenal sifat-sifat Tuhan, nggak kenal apa maunya Tuhan, apa yang dia suka, apa yang dia benci, kamu nggak tahu. Kalau saya menikah dengan suami saya, terus saya nggak ngerti-ngerti suami saya, kalau ke KFC saya ambil terus tuh crispy, bisa cerai kita. Benar nggak saudara? Sekarang ini perkara-perkara sederhana bisa bikin orang cerai loh. Ya, masalah uang bisa bikin orang cerai karena tidak ada saling mengerti, saling memahami. Saya dulu waktu di Palu, setelah saya diusir dari rumah, saya terima Tuhan Yesus, saya nginap di kos-kosan, numpang di Palu. Waktu itu saya doa pagi, surah jam 5 saya bangun. Saya doa pagi, terserah yang mau ikut siapa, yang gak mau ikut juga enggak apa-apa. Dari situ anak-anak kos itu mulai ikut doa pagi. Yang Kristen-Kristen ikut doa pagi. Dan ketika kami rutin cari Tuhan pagi itu, ya di situ kami mulai dipenuhi karunia-karunia roh. Ada yang karunia bernubuat, ada yang penglihatan, ada yang macam-macam saudara. Ya, dan saya melihat Tuhan bekerja luar biasa. Satu kali ada seorang anak kos yang bernubuat untuk saya pada waktu lagi berdoa. Dia bilang begini, aku akan mengangkat engkau satu saat menjadi gembala atas domba-dombaku. Kenapa aku memilih engkau? Karena engkau bukan hanya peka mendengar suaraku, tapi engkau mengenal isi hatiku. Dan hari ini saya lihat terjadi saudara. Tuhan percayakan sekarang saya banyak domba-domba. Saya nggak jadi gembala seperti Pak Yosua ya. Saya jadi gembala di YouTube. Ya, hampir 900.000, tahun ini 1 juta lah jemaat saya di YouTube. Amin. Dan itu terjadi. Tapi saya mulai mencoba mengerti. Tuhan bilang karena engkau bukan hanya peka mendengar suaraku, tapi engkau mengenal isi hatiku. Ternyata mendengar suara Tuhan itu tidak sedalam dengan kita mengerti isi hati Tuhan. Nah orang Kristen sekarang dengar suara Tuhan aja kagak, apalagi mengerti hati Tuhan.
Jadi bedanya itu begini, kalau saya mengenal suara suami saya, dia pulang nih ya, dia teriak, sore, saya tahu ini suamiku, dia tidak bisa bohong karena aku kenal suaranya. Tapi sejak kami menikah, membangun hubungan, ya sama-sama terus, saya jadi mengerti isi hatinya. Dia garuk-garuk begini, saya bilang, ngapa saya pengen kopi? Kok tahu? Aku tahu sudah hatimu dari gerakan tubuhmu karena kita sudah tinggal bersama. Nanti dia bikin apa gitu, ngapa lapar, kok tahu? Ya tahulah karena saya tahu hatimu. Dia marah, dia diam, itu saya tahu. Kenapa sih kamu diam, ada masalah apa? Saya sudah tahu saudara, karena saya mengenal dia. Tapi kalau saya biar gini-gini dia enggak tahu-tahu. Beda memang laki-laki dan perempuan ya. Perempuan itu pakai feeling, laki-laki pakai logika. Jadi kalau mau bicara sama laki-laki harus pakai kata-kata ibu-ibu. Ya karena pria itu tidak bercerita. Tapi perempuan cerita terus toh. Kalau kau mau cerita rahasiamu, tempat terbaik ceritakan rahasiamu tuh suamimu. Karena enggak mungkin bocor ke orang lain. Kenapa? Didengar saja kagak. Haleluya ya. Enggak lah didengar lah saudara ya. Tapi beda memang ya. Nah ketika kita membangun hubungan sama Tuhan, kita bukan hanya bisa mendengar suara Tuhan, kita ngerti hati Tuhan. Dan ini goalnya loh menjadi Kristen. Kalau kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, kita ngerti apa maunya Tuhan. Waktu kita jadi orang Kristen yang ngerti maunya Tuhan, wow enggak? 3 kali. Itu baru benar. Kita ngerti kehendak Tuhan, kita ngerti hati Tuhan. Tuhan belum suruh kita sudah bikin. Wow, kita nih jadi anak yang menyenangkan enggak? Kalau kau punya anak, anakmu belum kau suruh, dia sudah bikin, senang enggak kau? Ya, dia enggak minta apapun kau kasih toh? Benar enggak? Kalau anak kita menyenangkan kita, kira-kira dia minta kasih enggak saudara? Kasih, karena anak ini dia mendapatkan hatiku. Ya. Saya punya anak 3. Yang nomor 1 itu kalau minta mau beli sepatu, mam beli sepatu ya, nanti. Ketemu di pintu, mam sepatu, ya. Nanti ketemu lagi, mam sepatu, ya. Kalau yang nomor 2 tuh gini, mam aku tuh kan sepatuku udah robek. Kalau mami ada uang, kalau ada waktu beli ya. Saudara jadi orang tua dengar anak begini tuh, saudara beli enggak? Karena dia dapetin hati kita loh. Ya, enggak, mam. Ya, kita juga malas kalau dapat anak begitu ya. Tiap kali datang sama Tuhan cuma minta terus. Enggak pernah duduk gitu Tuhan. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan atasku. Aku pengen dapat hati Tuhan. Maka kau enggak perlu minta. Ya, yang begini enggak usah tunggu dia minta. Ayo dek, nanti sore ya tak ajak beli sepatu. Amin saudara. Firman Tuhan berkata gini, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17. Baca bersama 1 Korintus 6 ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi amin. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Wow enggak? Dan ini goalnya kita loh jadi Kristen. Karena waktu Tuhan Yesus datang, dia mencari orang yang serupa dan segambar dengan dia. Gambar diri Allah dalam diri manusia itu rusak karena dosa. Nah ini saya kasih tahu sama saudara supaya saudara bisa jelaskan kalau ada orang yang tanya. Karena Alkitab bilang, siap sedialah kamu untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap orang yang tanya tentang imanmu. Amin. Jadi kalau ada orang tanya, lu kan Kristen ya, kenapa Tuhan Yesus mati? Lu gak usah gini, tunggu ya tak kasih nomornya Pastor Yosua ya, ini gembala saya. Nanti tanya aja sama dia. Nggak boleh loh saudara. Karena kalau dilihat dari segi umur saudara itu harusnya jadi pengajar. Siapa yang udah Kristen lebih dari 10 tahun? Angkat tangan yang udah Kristen, ini baru kemarin mualaf ya atau murtadin ini? Nah, baru murtadin ya kemarin ya. Yang sudah lebih dari 10 tahun jadi Kristen angkat tangan.
Sudah tua kau sayang. Ya, bilang kanan kiri, udah tua kau. Ya, dan ditinjau secara umur harusnya kita ini udah jadi pengajar loh. Tapi kenapa kau, ya Rasul Paulus bilang, tapi jangankan jadi pengajar, asas-asas tentang kekristenan saja kau masih harus diajar. Kenapa? Karena enggak pernah cari Tuhan, enggak pernah kenal hati Tuhan, enggak pernah baca Alkitab. Enggak pernah baca Alkitab. Saudara, Yesus itu mati, kita ini kan tadinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi akibat dosa, gambar diri Allah dan diri manusia itu rusak. Makanya ayat firman Tuhan berkata, waktu kita dijadikan, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, ada roh Tuhan dalam diri manusia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, gambar diri Allah itu menjadi rusak. Kita kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu maut. Kita semua ini terhukum, terkutuk di bawah hukum maut, hukum dosa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kalau ditanya kenapa Yesus mati, memang dia datang untuk mati. Dan Tuhan datang sebagai manusia untuk memberikan contoh kepada manusia ini loh, yang harus kau tiru tuh ini. Dia datang sebagai manusia. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, semua orang yang menerima kematiannya, darah yang tercurah, menyerahkan diri, bertobat, mengikatkan dirinya dengan Allah, dikatakan dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Gambar diri Allah dalam diri kita kembali diperbaharui. Nah, ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan cari orang-orang yang serupa dan segambar dengan dia. Makanya kita perlu punya roh Allah, mengikatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana mengikatkan diri dengan Tuhan? Masuk dalam keintiman hubunganmu dengan Tuhan. Ya, memang ada harga puasa. Puasa di sini bukan intermittent fasting ya, 16 jam, mau kurus. Itu mau kurus. Ya. Kalau puasa mencari kehendak Tuhan, kau doa, jangan cuma intermittent toh untuk kurus. Sekarang kan luar biasa loh orang-orang ini karena mau sehat ya. Jadi saya sekarang berapa? 16 jam, 18 jam, 24 jam. Ya, tapi cuma mau kurus. Bukan mau rohnya dibaharui. Bagus saudara mau kurus, bagus. Sehat itu bagus. Tapi itu bukan jaminan umur panjang. Kau nge-gym bagus. Tapi itu bukan rahasia umur panjang, bukan. Kau nge-gym tidak akan menambah 1 jam dari hidupmu. Enggak. Karena hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Ya. Kalau orang olahraga terus nambah, saya pernah protes tuh, ada satu coach ya terkenal di Instagram, dia bilang gini, 1 jam Anda berolahraga menambah umurmu 5 menit. Oh langsung saya masuk, jangan sombong kau. Biar dia coach terkenal enggak masalah, saya ini hamba Tuhan yang harus meluruskan firman Tuhan. Enggak peduli saya, jangan sombong, manusia enggak bisa tambah umur 5 menit sekalipun. Karena hidup matimu tuh di tangan Tuhan. Kau sudah lihat tuh atlet gym mati ketiban alat berat. Di gym toh, mati ketiban alat gym toh, patah leher, ya enggak? Ya itu sudah nambah berapa jam itu dia olahraga tiap hari, nambah berapa menit itu umurnya itu coba. Kalau 1 jam 5 menit, dia seumur hidup itu sudah gym terus, berarti udah nambah berapa menit. Tapi buktinya masih muda mati. Nggak boleh sombong, karena hidup ini di tangan Tuhan. Saudara mau makan putih telur 2 pagi hari, dada ayam 500 gram siang hari, bagus. Tapi itu bukan untuk umur panjang, cuma untuk hidup jangan salah loh ya. Nanti kita jadi orang yang takabur. Kita pikir karena kita mau umur panjang, makan sehat. Jangan percaya itu, jangan. Kalau kau percaya itu berarti kau tidak mengiyakan kuasa Tuhan atas hidupmu. Itu kemarin pesawat India Air itu coba saudara, baru terbang belum 1 menit. Belum 1 menit dia take off, jatuh kan. Kalau dia tahu itu pesawat mau jatuh, naik nggak mereka di pesawat itu? Tapi mereka kan tidak tahu. Bahkan semenit dari hidup kita tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya sempat deg-degan waktu lihat itu karena saya baru landing di Kinabalu. Pas mau pulang, ya pendeta juga manusia saudara. Punya rasa, punya hati. Iya, pas mau pulang kita harus transit di Kuala Lumpur. Jadi penerbangannya jadi 5 jam.
Dalam hati saya, kenapa juga nggak ada yang langsung ya, biar langsung kan 2,5 jam sampai Jakarta. Ini kan muter lagi ke sana, transit dulu baru pulang ke Jakarta. Naik pesawat deg-degan saya, iblis tuh mengintimidasi. Kalau ini baru hangat-hangatnya kan tuh baru jatuh toh. Ya biar bagaimana itu deg-degan. Tapi satu hal yang bikin akhirnya saya tenang. Saya bilang, Tuhan kenapa aku lupa ya, hidup matiku kan di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, saya tidak akan mati. Tapi memang kalau sudah waktunya mati, toh saya memang akan mati. Dimanapun itu, mau di pesawat, kepleset di kamar mandi, ya enggak? Ya, bahkan hari-hari ini tercatat kamar mandi adalah tempat yang paling banyak roh maut. Ya, kamar mandi itu paling banyak merenggut nyawa loh. Kalau orang mati, kenapa? Jatuh di kamar mandi. Horor banget loh kamar mandi itu. Makanya harus sering-sering doakan tuh kamar mandi itu. Bukan, artinya apa saudara? Untuk mati nggak perlu kau tunggu naik pesawat terbang jauh, nggak usah takut. Di kamar mandi, di rumah sendiri. Kemarin teman saya baru cerita, Bu itu loh, tetangga saya itu teman saya, umur 50 meninggal, sakit apa? Tidur, lagi tidur, nggak bangun, pagi sudah mati. Bahkan orang bisa mati di tempat tidur. Ya, mati di tempat tidur. Saya ingat beberapa waktu lalu kita bawa grup ke Israel. Pesawatnya sama dengan yang jatuh kemarin India itu, Dreamliner saudara. Sudah mau terbang ini 100 orang kita bawa rombongan. Saya sudah terbang duluan di aman karena tidak cukup seat. Saya bawa 6 orang untuk terbang duluan naik pesawat yang beda. Suami saya bawa nih 100 orang. Sudah mau terbang saudara, tiba-tiba peserta saya satu sakit. Kayak asam lambung, gak bisa napas dia. Aduh, teriak. Akhirnya pesawat gak jadi take off. Dia disuruh ini dulu. Ibu kenapa? Nggak tahu, saya nggak bisa bernapas. Ibu ada asam lambung? Nggak ada, saya baru kali ini sakit begini. Dia dipindahkanlah ke bisnis kelas. Peserta saya satu ngalah. Ibu di sini dulu ditidurin. Ya pesawat nggak jadi nih terbang, ditunggu dulu dia. Ibu gimana Bu? Kita tunggu ibu 15 menit ya. Kalau tidak sembuh ibu harus turun. Dia bilang, aduh turun saya 3 orang loh, kehilangan 150 juta ini. Ya, jadi suami bilang, sembuh, enggak bisa napas gitu. Pilot datang, pramugari datang udah 15 menit. Ibu gimana, ibu turun ya, tolong kasih waktu 10 menit lagi. Kalau memang saya enggak sembuh, saya turun. Ditunggu akhirnya sampai setengah jam, ditunggu, datang lagi. Enggak sembuh Bu, udah turun ya. Maaf saya tidak bisa mengorbankan semua penumpang ini. Dan saya kalau nggak terbang-terbang ini bandara didenda, kita nggak bisa terbang ini, nggak bisa begitu Bu. Ya udah ibu nggak bisa begini ya Bu, maaf sekali. Ibu itu berdiri mau turun. Waktu berdiri dia bilang seperti dicabut sakitnya dari sini, hilang sakitnya. Terus dia bilang, aku sembuh. Pilotnya bilang, jangan takut 50 juta, 150 juta, terus ibu sembuh. Ini penerbangan jauh 8 jam. Enggak benar saya sembuh. Coba tarik napas. Dilihat memang udah sembuh, tidak keringat dingin. Kalau dari 1 sampai 10, 9. Oh oke dong terbang. Oke semua kembali. Karena tadinya penumpang lain sudah marah-marah. Ini ibu ini gara-gara dia sudah setengah jam gak berangkat. Akhirnya semua kembali. Oke pesawat ditutup. Waktu mau mundur saudara, pesawatnya mundur tiba-tiba mati mesin. Mogok. Di starter, nggak hidup. Bayangkan ini bukan mobil, bisa didorong toh kalau mobil. Pesawat mogok. Akhirnya setelah sekian lama ditunggu, pengumuman keluar, semua penumpang harap turun dari pesawat karena pesawat mengalami error sistem. Komputerisasinya rusak. Saudara bisa bayangkan kalau itu ibu tidak sakit setengah jam, mereka landing di laut. Itu Tuhan saudara, itu Tuhan. Akhirnya semua turun. Yang tadinya penumpangnya itu marah-marah sama ibu itu, semua jadi gini. Aduh untung ibu sakit tadi ya Bu. Aduh kalau kita di atas tadi sistem error. Aduh Tuhan terima kasih. Ya makanya jangan sok tahu. Ya, jangan menyamai Tuhan. Tuhan Maha tahu, manusia sok. Waktu itu marah-marah saudara. Akhirnya turunlah semua penumpang. Lalu diumumkan akan didatangkan teknisi dari Timur Tengah sana karena pesawatnya itu dari Timur Tengah. Tunggu sampai besok, mereka menginap semalam di hotel dekat bandara, ditanggung semua sama maskapai. Akhirnya diumumin lah besok akan berangkat. Ketika sudah diumumin mereka kan sampai 24 jam itu nunggu di bandara. Waktu diumumin mereka semua nanya begini, ini pesawatnya sama? Waduh. Akhirnya yang satu tadi tidak kepikiran, mulai kepikiran. Ini kayak bangsa Israel nih, ya 12 pengintai.
Ya, jadi gimana ini? Wah, aduh, gini. Suami saya diinterogasi semua peserta. Ya, padahal dia bukan Musa, namanya Daniel. Itu dia bilang begini, aduh, aku baru rasa ya membawa cuma 100 orang ini, belum kalau Musa itu ya, bangsa Israel itu berapa ribu. Dan saya baru tahu, saya itu kan bertanya, Tuhan kenapa aku harus terlempar di pesawat yang berbeda dengan suami saya? Karena memang Tuhan tahu, kalau saya tinggal waktu itu dan diserbu begitu, saya suruh bubar tuh grup. Bener, karena suami saya kayak Musa, sabar, lemah lembut. Alkitab berkata, Musa itu dipakai Tuhan karena Musa itu lemah lembut. Tidak ada orang yang seperti Musa. Ya, jadi Musa ini kayaknya orang Solo. Lemah lembut. Suami saya diteror semua peserta. Pak, ini gimana? Kita naik pesawat yang sama. Bapak yakin kalau pesawatnya rusak lagi? Namanya juga kan mesin ya. Nggak bisa sekali tok diperbaiki. Kalau ini gini. Suami saya juga bingung. Iya bu, sabar bu. Akhirnya dia telepon saya. Kamu bikin video pendek. Kasih mereka kekuatan, taruh di grup. Saya ini disuruh bikin video pendek supaya mereka, saya bilang, aduh Tuhan, ya udah saya syuting pakai handphone. Saudara, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya kau mati, biar kau tidak berangkat, kau kepleset di kamar mandi, mati kau. Saya taruh di grup itu video. Dan akhirnya 6 orang yang putuskan tidak jadi berangkat karena takut. Ya, karena ditelepon anaknya disuruh pulang. Yang kebanyakan ikut itu kan ibu-ibu, nggak ada suami. Ibu-ibunya itu telepon suaminya, Pak aku berangkat mah berangkat. Bapak-bapak itu semua saya nggak tahu beriman atau apa ya. Hanya Tuhan yang tahu itu. Bapak-bapak semua nggak ada yang keberatan loh, berangkat. Nggak tahu beriman atau sudah mempersiapkan gitu. Akhirnya berangkat saudara. Anak saya kan 3 ikut. Saya di sana ditelepon juga. Bu, ibu tanggung jawab nggak kalau pesawat ini rusak? Ini pesawatnya sama loh bu. Kalau rusak, ibu tanggung jawab nggak? Keselamatan kami siapa yang tanggung jawab? Saya bilang Tuhan yang tanggung jawab. Kau pikir juga saya mau jadi janda? Itu suami saya dan anak saya 3 ada di situ. Emang saya pengen kalian mati? Gini aja bu, kalau nggak beriman, nggak usah berangkat. Akhirnya 6 orang mundur. Ya, mereka naik pesawat. Anak saya telepon, Mam, gimana Mam? Kita berangkat apa enggak? Kalau kau tidak cukup iman, enggak usah berangkat deh, pulang. Terus papi, ya biar papi sendiri. Terus dia bilang, masa papi mati sendiri? Lah iya. Kasihan ya saudara. Saya bilang, ya kalau kamu kasihan, temanilah papi. Akhirnya mereka bertiga naik juga, lulus iman anak-anak saya itu. Kalau saudara di situ, berangkat apa enggak? Lah, pret. Karena cuma duduk di sini saja. Akhirnya berangkat saudara. Yang lucu ada bapak-bapak cerita gini. Karena itu tegang semua. Bayangkan naik pesawat rusak ini. Itu pesawat katanya diputer-puter di bandara lama. Diuji coba tuh. Siapa tahu mati lagi kan ditunggu tuh. Ternyata lama muter. Ada bapak-bapak dia bilang, saya ini paling takut naik pesawat ibu, kok yo pas dapat pesawat yang begini. Saya bilang makanya jangan takut, karena apa yang kau takutkan itu yang akan menimpamu. Dia lagi ketakutan, dia bilang saya cari kalau ada jendela terbuka saya mau lompat ini. Dia nyesel saudara, naik udah di pesawat nyesel dia, kenapa saya nggak pulang. Jadi itu semua orang mau berangkat sudah siap mati loh. Itu memang saya akui itu angkatan itu memang. Itu yang orang-orang tua telepon anaknya, Dek, pin ATM-nya papa catat ya. Sudah ditelepon saudara, benar semua sudah salam-salam perpisahan. Iya bapak itu dia sudah takut, tangannya dingin, keringat dingin, istrinya pegang tangannya ngomong ini, Pak, kalau papa mau pengakuan dosa, sekarang waktu yang terbaik. Bayangkan udah keringat dingin tambah gemeteran dibilang itu. Jadi saya tanya begini, terus Pak, Bapak sudah pengakuan dosa? Puji Tuhan belum Bu. Dia bilang kalau sudah, saya sudah mati beneran sekarang. Ya, dan akhirnya mereka terbang saudara. Ketika mereka terbang itu, saya itu di Jordan, itu di Aman saudara. Memang namanya aman, tapi ternyata tidak. Baru kali itu aman menjadi tidak aman buat saya. Saya berdoa waktu mereka terbang.
Saya nggak berani lihat Instagram, saya nggak berani buka media sosial saya. Kenapa? Saya takut tiba-tiba pesawat dengan nomor penerbangan ini hilang kontak. Tunggu 8 jam itu waktu yang paling lama di hidup saya menunggu itu. Saya nangis terus malam-malaman tuh nggak tidur, saya doa, saya nangis. Saya penyembahan. Di benak saya gini, kalau mereka jatuh, itu anak saya 3, suami 1, saya ini sebatang kara. Saya bilang, Tuhan, saya mau pergi ke sekolah misi saya di bawah gunung tuh di Bandungan. Saya mau hidup menyendiri di sana. Ya, sudah terbayang begitu loh saudara. Tapi saya tetap mau bilang Tuhan baik. Ya udah siap semua. Tapi ternyata mereka tiba dengan selamat. Ya, dan nggak terjadi apa-apa. Ya, itu yang saya bilang, hidup mati itu kan di tangan Tuhan. Gak ada yang tahu satupun. Ya, dan ayo kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita ini bersatu dengan Tuhan. Kapanpun kita mati nggak masalah. Karena kita sudah mengikatkan diri dengan Tuhan, kita jadi satu roh dengan Tuhan. Kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Lalu apa keuntungannya kalau kita ini saudara mengikatkan diri dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Ya, ayat yang ke Mazmur 118 ayat 5 berkata begini. 1, 2, 3. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Orang-orang yang intim dengan Tuhan, ketika engkau ada masalah, engkau tidak perlu telepon Pak Yosua, engkau nggak perlu cari Debbie Basir. Waktu engkau ada dalam masalah, kau cukup datang kepada Tuhan, masuk kamar, tutup pintu, berseru kepada Tuhan. Ya, berseru. Dan ayat ini berkata Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan. Seringkali hal yang paling kita butuhkan dalam hidup kita tuh bukan jawaban doa, tapi kelegaan. Tuhan mungkin tidak memberi yang kita minta, tapi engkau diberi kelegaan, itu sudah satu kemenangan yang begitu luar biasa. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang mengakhiri hidupnya? Kenapa? Karena mereka itu tertekan, tidak ada kelegaan dalam dirinya. Nah, orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, apa-apa cari Tuhan, ada masalah datang sama Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Engkau bisa menikmati kelegaan yang dari Tuhan. Orang biar punya uang banyak saudara, kalau hidupnya stres, tertekan buat apa? Kita bersyukur mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tadi Yesus bilang kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Kita mengenal Tuhan lewat Yesus Kristus. Kita bersyukur jadi orang Kristen, kita punya Tuhan, ada namanya, ada fotonya, amin. Benar saudara. Loh, itu perlu kita syukuri loh. Ada namanya Yesus, ada fotonya. Karena manusia itu menginginkan gambaran. Ya. Dulu saya waktu belum percaya Yesus, saya kalau mau berdoa, saya sulit membayangkan muka Tuhan itu seperti apa. Karena kan kita lebih suka berdoa ada gambaran gitu ya. Dulu saya mencari wajah Tuhan tuh kayak apa, kadang saya tidak menemui, kadang yang muncul bayangan hitam besar, gak jadi doa, saya lari keluar, takut saya. Ya, kita bersyukur, kita punya Tuhan, ada namanya, ada fotonya. Beberapa orang yang pernah ketemu Tuhan yang bukan Kristen, saya tanya, kenapa kamu yakin yang datang sama kamu itu Tuhan Yesus? Soalnya kayak yang di foto-foto ibu itu bu, pakai jubah putih, bajunya bercahaya, mukanya bercahaya, seperti yang di foto-fotonya orang Kristen itu. Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur loh, kita punya Tuhan yang jelas, amin. Bukan yang bayang-bayang. Berseru kepada namanya. Ketika engkau ada masalah, masuk di kamar, tutup pintu. Berseru kepada Yesus. Dan dikatakan dia akan beri kita kelegaan. Ya, lega saudara. Itu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita lihat lagi satu ayat, ya, Mazmur 25 ayat 14. Waktu kau punya hubungan intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, apa yang akan kita alami, apa yang kita dapatkan? Ayat baca bersama, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Waktu kita intim dengan Tuhan, ayat ini bilang Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Artinya kita ini dikatakan menjadi sahabatnya Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan, wow enggak? Saudara mau jadi sahabat karibnya Tuhan? Ya mau dong saudara.
Dan kalau kita jadi sahabatnya Tuhan, dikatakan Tuhan akan kasih tahu jalan-jalannya, perjanjiannya, rencananya. Ya, kita nih jadi tempat curhatnya Tuhan. Asal kita mau hidup takut akan Tuhan. Kita kalau mau cari sahabat aja manusia, kita kan pasti punya kriteria dong. Nggak mungkin lah kita baru ketemu orang terus, aku mau curhat ya sama kamu. Tahu nggak rumah tanggaku itu begini-begini? Nggak mungkin lah ya. Kita curhat sama orang yang paling kita kenal dan kita percaya untuk menjadi sahabat, tempat curahan hati. Kalau ditanya Bu Debbie itu ada sahabat? Nggak ada, sahabat saya cuma satu, suami saya. Suami saya juga sahabatnya ya saya. Tempat curhat saya ya dia, nggak ada yang lain. Saudara, ketika kita ini menjadi sahabatnya Tuhan, Tuhan juga curhat tentang rencananya sama kita. Dia kasih tahu perjanjiannya, dia kasih tahu jalan-jalannya. Dan itu wow banget kan? Waktu Tuhan jadi sahabat, kita jadi sahabatnya Tuhan itu kan sesuatu yang luar biasa banget kan? Iya nggak saudara? Iya. Tapi nggak bisa sembarangan juga jadi sahabatnya Tuhan. Kadang kita terlalu gampang ngomong kita nih sahabat Tuhan. Ya, apalagi kalau nyanyi di gereja toh. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Malaikat bilang pret. Nggak sembarang orang jadi sahabat Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Barulah kita layak menjadi sahabat Tuhan. Maka Tuhan kasih tahu rencananya. Saya bersyukur ketika pandemi mau terjadi 2018 Tuhan bicara sama saya, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Makanya saya cepat-cepat masuk ke YouTube itu 2018. Kita enggak tahu kalau 2020 akan terjadi pandemi kan? Tapi Tuhan kasih tahu rencananya sama orang-orang yang mau bergaul karib dengan Dia, yang takut akan Dia. Saya bersyukur loh, Tuhan kasih tahu. Saya bilang sama suami, Tuhan bilang begini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi ayo kita taat aja. Cepat ambil alih media untuk Injil. Lalu kami mulai bikin YouTube 2018, saudara. Ya, tidak tahunya 2020 pandemi terjadi. Orang nggak bisa ke gereja, gereja tutup. Mereka butuh Injil. Lalu mereka mulai cari di YouTube pendeta yang bisa kasih makanan rohani. Ya, dan saya bersyukur orang-orang kalau ketemu saya, aduh Bu Debbie terima kasih ya. Sejak pandemi saya ikuti Ibu loh, menjadi kekuatan di tengah ketakutan. Lah itu kan Tuhan toh. Tuhan yang kasih tahu kan. Saudara percaya nggak kalau Tuhan masih bicara? Saudara percaya dia Tuhan yang masih seperti zaman dia suruh Nuh bikin perahu, amin. Cuma sekarang dia nggak suruh bikin perahu, ya. Dia nggak bilang, Debbie Basir cepat bikin perahu, ya di atas puncak Bogor sana. Enggak. Apa yang akan terjadi ke depan Tuhan tahu. Kenapa kita harus bergaul dengan Tuhan? Kenapa kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan? Supaya kalau sesuatu akan terjadi, Tuhan kasih bocorannya. Tuhan kasih tahu kita, lalu Dia tuntun kita, ini loh yang harus kamu perbuat, begini. Kita nggak sembarang melangkah. Kita nggak sembarang bikin keputusan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit ke depan. Dunia ini makin tua, keadaan zaman semakin berubah. Kita ada di akhir zaman. Dan Tuhan berjanji orang yang hidup dekat dengan Tuhan, mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Karena Tuhan akan tuntun langkah kita. Karena Tuhan akan kasih tahu jalan-jalannya kepada kita. Rencananya kepada saudara dan saya. Amin. Biarlah keinginan rindu hati kita cuma satu. Kita mau bilang, Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bangkit berdiri Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat.
ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.